Gak berani ya? Bang Jeffrey, Richard nggak mau ketemu saya ya? Belum dilakukan penahanan, ya belum. Pertama, netizen Cendol tegaskan dulu bahwa keputusan penyidik untuk tidak menahan Dr. Richard Lee saat ini adalah sah secara hukum ya. Terutama jika kita merujuk pada KUHP baru yang menempatkan penahanan sebagai upaya terakhir dan mempertimbangkan sikap kooperatif serta kondisi kesehatan tersangka. Nah, sahabat Cendol, tapi sah tidak selalu berarti kebal dari kritik akademik. Jadi dalam perspektif hukum acara pidana, penahanan bukanlah bentuk penghukuman, melainkan instrumen untuk menjamin efektivitas penyidikan. Karena itu, sahabat Cendol, penilaian penahanan seharusnya sih ya tidak berhenti pada satu variabel, misalnya seperti dia kooperatif atau tidak. Nah, KUHP baru memang memperketat syarat penahanan, tetapi tidak menghilangkan ruang diskresi atau wewenang dari penyidik, terutama dalam perkara-perkara dengan ancaman di atas 5 tahun dan memiliki dampak luas bagi kepentingan publik. Jadi dalam kasusnya Richard Lee ini terdapat beberapa hal yang patut kita kritisi secara akademik ya. Pertama, alasan pemeriksaan belum selesai. Justru secara teori bisa menjadi argumentasi untuk penahanan, bukan sebaliknya. Jadi dalam praktik hukum acara pidana ya, penahanan kerap digunakan untuk memastikan bahwa pemeriksaan lanjutan berjalan efektif, bebas intervensi, dan tidak terhambat. Kedua, sikap kooperatif memang relevan sih, tetapi bukan faktor determinan tunggal juga ya. KUHP baru tidak pernah menyatakan tuh bahwa tersangka yang kooperatif otomatis tidak dapat ditahan. Nah, jika demikian, maka penahanan akan kehilangan fungsinya dalam perkara-perkara strategis. Ketiga, konteks kepentingan publik belum terlihat menjadi pertimbangan utama ya. Jadi perkara ini kan dia tidak bersifat personal ya, melainkan menyangkut produk konsumsi, kesehatan masyarakat, dan kepercayaan publik. Nah, dalam perkara seperti ini, resiko pengaruh terhadap saksi dan pembuktian tidak boleh diremehkan loh. Karena itu, sahabat Cendol, secara akademik dapat dikatakan bahwa keputusan tidak menahan masih sah ya, tetapi belum sepenuhnya meyakinkan dari perspektif kehati-hatian penegakan hukum. Kritik ini bukan bentuk pembelaan atau penghakiman, melainkan bagian dari kontrol publik yang sehat ya, agar KUHP baru tidak hanya progresif di atas kertas, tetapi juga tegas dan konsisten dalam praktik. Kita tidak menuntut penahanan sebagai hukuman, melainkan sebagai alat menjaga integritas proses hukum. Informasi terupdate hari ini, wadidaw, akhirnya Dr. Richard Lee memenuhi panggilan Polda Metro Jaya kemarin siang. Pemeriksaan itu pun berlangsung selama 8 jam. Alhasil, Dr. Richard Lee tidak bisa dilakukan penahanan dengan alasan kurang enak badan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ini sudah memenuhi syarat standar operasional hukum yang ada di Indonesia? Ampun Ketua, tolong pencerahannya Ketua. Miss Gosip pikir Dr. Richard Lee ya 8 jam ada di PMJ, diinterogasi, malah negosiasi. Wadidaw, salah. Ampun Ketua, mohon pencerahannya Ketua. Permainan seperti apa ini Ketua? Seorang tersangka dengan ancaman pidana ya 12 tahun penahanan tidak bisa ditahan segera mungkin, malah direschedule. Tolong pencerahannya Ketua. Permainan macam apa ini Ketua? Tarik ulur kah? Tarik ulur cantik? Tolong Ketua pencerahannya. Polda Metro Jaya, wadidaw. Meledak gak tuh? Richard, gak berani ya? Bang Jeffrey, Richard gak mau ketemu saya ya? Bang Jeffrey, Bang?
Kondisinya aja bang, kondisi bang. Pemeriksaan lanjutannya kapan kan cuma dihentikan bang, itu pemeriksaan lanjutannya kapan bang? Saya menyampaikan untuk update atau perkembangan dari pemeriksaan dari saudara RL, ya, saudara dengan inisial RL. Saya sampaikan bahwa saudara RL tadi hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka itu dilakukan mulai pukul 14 dan pada pukul 18 itu dihentikan sementara karena istirahat, ya, karena istirahat, dan dilanjutkan lagi pada pukul 19.00. Kemudian pertanyaan yang sudah diajukan, ya, pertanyaan yang sudah diajukan, saya ulangi, pada pukul 19 diajukan lagi pemeriksaan, dilanjutkan lagi pemeriksaan, dan tadi baru selesai pada pukul 22, kurang lebih pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian penyidik sudah menanyakan 73 pertanyaan dari 85 pertanyaan. 73 pertanyaan dari 83 pertanyaan. Kenapa dihentikan di situ? Karena pada pukul 22.00 untuk saudara dengan inisial RL pada saat mendekati pukul 22.00 merasa kurang enak badan, ya, merasa kurang enak badan, dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan, menghentikan dulu pemeriksaan untuk melakukan istirahat. Namun tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 12, ulangi, pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan dihentikan saat ini pada di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan, ya, atau nanti akan dijadwalkan di kemudian hari. Itu yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan menanyakan apakah sudah dilakukan penahanan, maka belum dilakukan penahanan, ya, belum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, karena penilaian dari penyidik hingga pada saat ini masih kooperatif dan masih kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik, yang bersangkutan masih bersedia untuk hadir kapanpun oleh penyidik. Itu yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan media malam hari ini. Ada pertanyaan? Bang, berarti sampai saat ini RL masih ada di dalam gedung Krimsus atau dibawa ke rumah sakit Masih atau gimana? ada di gedung Krimsus, yang malam ini akan kembali dan mungkin akan melakukan pengobatan kepada yang bersangkutan, ya. Karena memang kondisinya sedang tidak enak badan. Tadi juga dicek oleh tim dokter, memang sudah mungkin kelelahan, ya. Oleh sebab itu dari tim penyidik ya memutuskan untuk menghentikan dulu pemeriksaan, nanti akan dilanjutkan sesuai dengan dijadwalkan lagi untuk pemeriksaan tambahannya. Untuk salah satu penentuan penahanan ini kan dari pasalnya, nah berarti sekarang pasal yang disangkakan itu apa? Ya, untuk pasal yang disangkakan, ya kemarin waktu saat saya dokter kemarin, baterai habis. Pasal yang disangkakan, ya, pasal 435 Jungto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana dipidana dengan pidana penjara 12 tahun penjara atau pidana paling banyak 5 miliar rupiah. Ya, dilapis dengan pasal 62 ayat 1
Junto pasal 8 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Itu yang pasal yang dipersangkakan.